Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton tentunya kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Senang sekali rasanya saya Grisela Dita bersama dengan podcast dokter kita pada akhirnya bisa kembali hadir gitu ya, menyapa wargi Cianjur gitu ya. Setelah 1 bulan lebih kami tidak bisa melaksanakan podcast dokter kita karena ruang atau studio podcast kami juga terdampak gempa, Pak. Terdampak gempa ya. Jadi kami terpaksa melaksanakan podcast di ruang ngobras ya, ngobrol asik. Tapi nggak apa-apa. Kali ini Grisel nggak sendiri tentunya. Grisel ditemani sama Dokter Cecep Juhana MHN ya. Juhana MHN, betul. Beliau adalah Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan. Tentunya kita akan ngobrolin seputar pelayanan saat tanggap darurat gempa, Dok. Karena walaupun sudah 1 bulan lamanya, kemudian juga sudah selesai masa tanggap daruratnya, tapi mungkin wargi Cianjur tuh penasaran gitu, gimana sih kita bahas tuntas di sini? Karena kemarin juga kita sempat ada konten juga ya di Instagram, ngobrol-ngobrol sama dokter, tapi mungkin masih kurang gitu, Dok. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sekarang. Oke, untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dokter, apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Teh. Baik ya? Grisel ya? Iya, Teh Grisel. Grisel, bukan Gisel. Bukan, Bapak, pakai R ya. Takut yang lain-lain lagi nantinya kalau Gisel ya. Kita berkembang ya. Iya, Dok, sehat ya? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat gitu ya. Amin. Alhamdulillah, seperti yang tadi disebutkan Grisel di awal, Dok, gitu kan, kita mau ngobrolin seputar pelayanan saat tanggap darurat gempa gitu. Kita tahu bahwa saat itu kita juga nggak pernah nyangka gitu ya, ada gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter gitu. Betul. Di Cianjur dengan kedalaman 10 km kurang lebih gitu ya. Dan ternyata itu sangat mengguncang banget gitu, Dok. Nah, boleh dong, Dok, diceritain gimana sih saat awal kejadian gempa di RSUD Sayang gitu? Ya, terima kasih pemirsa sekalian. Gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur, khususnya di Kota Cianjur dan sekitarnya pada tanggal 21 Desember ya, 2022, tepatnya jam 13.21 waktu Indonesia Barat. Ini memang sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi di Cianjur ya. Mungkin selama ini kita juga mendapatkan gempa, tapi titik gempanya tuh jauh dari kita ya, di Laut Sukabumi atau di Tasikmalaya ya. Jadi pada tanggal tersebut, khususnya kami di RSUD Sayang ini ya seperti biasa ya, Teh Grisel ya. Iya. Memberikan pelayanan ya, beraktivitas seperti biasa lah ya, Dok. Di instalasi rawat jalan pasien-pasien masih diperiksa ya, masih di IGD juga demikian, di ruangan-ruangan operasi, ruang perawatan itu biasa normal seperti biasanya, hari-hari biasanya ya. Kita di kantor manajemen juga biasa ya, ada yang sibuk dengan aktivitas masing-masing ya. Dan waktu itu kita, khususnya yang di kantor ini, sedang persiapan untuk rapat ya. Oh, mau rapat, Dok? Untuk rapat akreditasi ya, karena kita akan akreditasi. Oh, mau akreditasi awalnya, oke. Kita bersiap-siap untuk rapat, sudah kumpul di aula ya, khususnya kita yang di manajemen. Dikagetkan ya dengan guncangan pertama yang cukup besar ya, sampai semua kaget, bahkan ada beberapa rekan kita yang terjungkal ya dari kursinya. Panik ya. Disusul pasti dengan guncangan yang lebih besar lagi. Nah, itu membuat kita semua akhirnya melaksanakan SOP gempa ya. Jadi RSUD Sayang sendiri punya SOP ada bencana ya? SOP bencana. Okay. Jadi pada saat menghadapi atau mendapatkan gempa, itu bagaimana reaksi kita itu ada diatur dalam SOP kita. Ada, ya. oke. Jadi semua lari ke tangga-tangga, ya tidak ke lift ya. Kalau pada saat gempa tidak masuk lift, ya, tapi melalui tangga-tangga yang ada di kantor ini. Nah,
Sementara di ruangan-ruangan, di ruang pelayanan maksudnya itu menghadapi gempa yang cukup besar seperti ini, SOP-nya memang harus menyelamatkan satu pasien dan pengunjung pasien ya, ke titik-titik kumpul ya, yang ada di rumah sakit ini. Kemudian menyelamatkan aset, ya, aset-aset yang penting di dalam pelayanan kita selamatkan. Kemudian yang ketiga menyelamatkan dokumen, ya, seperti rekam medik pasiennya, itu sesuatu yang berharga penting ya. Nah, jadi kita berbarengan semuanya, yang di kantor manajemen, yang di tempat pelayanan, semua melaksanakan SOP menghadapi bencana gempa ini. Jadi pada setelah 10 detik gempa, semua bergerak sesuai SOP ke titik kumpul, ya, ke titik kumpul yang sudah ditentukan sejak awal gempa. Gitu. Pasien-pasien yang dari ruangan semua sudah didorong keluar, ya, ke titik kumpul yang ada. Barangkali itu semua pasien berarti dievakuasi aja ya? Dievakuasi. Ke lapangan-lapangan terbuka kan ya? Titik kumpul namanya ya, titik kumpul, betul. Kebanyakan di halaman-halaman parkir kita ya. Oke, jadi saat itu memang kalau misalnya warga Cianjur lihat juga gitu, bahwa pasien di kami juga aman ya dok ya? Jadi tidak ditinggalkan begitu saja di ruangan, tidak. Jadi petugas kami langsung lakukan evakuasi pasien juga, ya. Tapi memang butuh waktu ya proses ya mengeluarkan itu, terutama yang di lantai-lantai atas ya tentu harus digotong ya, karena kita tidak boleh melalui lift ya. Iya, betul. Itu. Jadi kurang lebih dalam waktu 15 sampai 20 menit atau 30 menit itu pasien sudah kita evakuasi ke titik kumpul semuanya gitu ya. Cepat ya, cepat tanggap ya dok ya. Dan saat itu juga nggak lama kemudian, entah 30 sampai 1 jam kemudian, itu sudah banyak pasien yang datang ke RSUD. Betul, Teh Gisel ya. Jadi pada saat kita sedang sibuk mengeluarkan pasien-pasien kita ya yang sedang dirawat, dalam waktu yang hampir bersamaan ya, 15 menit sampai 30 menit setelah guncangan gempa itu, kami diserbu lah katanya, diserbu oleh pasien-pasien korban gempa dari wilayah-wilayah yang terdampak gempa ya, terutama kalau lihat data itu dari Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cianjur Kota ya, Nagrek ya, dan beberapa kecamatan yang lain ya, yang sekitar Cianjur. Ya itu cukup banyak juga karena wilayah IGD juga penuh saat itu, kemudian pasien-pasien juga dengan terpaksa kami dilayaninya di itu ya dok ya, di lapangan gitu. Karena kebanyakan titik kumpul itu ada di area depan, ditambah dengan kunjungan pasien yang korban gempa, sehingga di wilayah depan itu waktu awal-awal itu sangat chaos sekali ya. Luar biasa crowded sekali ya. Gitu. Campur antara pasien yang sedang dirawat, pasien yang sedang berobat, ditambah pasien yang datang dibawa oleh ambulan, dibawa oleh mobil, oleh motor ya dan sebagainya. Itu datang ke rumah sakit. Mungkin mereka tidak mengetahui kalau rumah sakit juga saat itu terdampak ya. Betul. Ngelihat sendiri sih sampai malam ya, tengah malam juga. Makanya hari pertama hari kedua itu kita masih terus didatangi ya oleh korban-korban gempa ya. Gitu. Oke. Kalau misalnya situasi sekarang dok, gimana? Kan otomatis setelah dievakuasi, apakah kembali lagi ke ruangan atau justru dievakuasi dan masih ada di tenda-tenda? Ya, jadi setelah hari pertama itu, hari pertama kedua sambil penanganan, di hari besoknya ya, berarti hari Selasa, kami dari manajemen kemudian juga dibantu oleh Dinas PUPR dan Kementerian PUPR yang juga sudah datang pada hari kedua, itu meninjau gedung-gedung kami ya. Meninjau gedung-gedung rumah sakit. Ternyata dari sekian gedung kita di rumah sakit ini ada mungkin sekitar 5 yang rusaknya mengkhawatirkan lah ya. Bahkan ada gedung perawatan anak itu sampai ambruk ya. Sampai ambruk dok? Sampai ambruk itu plafon dan gentingnya. Kemudian gedung perawatan VIP juga lantai 3-nya. Dan sebagian besar itu mengalami retakan-retakan yang mengkhawatirkan lah kalau kita nanti tempati kembali ya. Sehingga kita akhirnya minta bantuan Kementerian PUPR untuk menganalisa dari gedung-gedung ini
mana saja yang masih bisa kita tempati, mana yang harus diperbaiki dulu. Dan setelah dianalisa, hampir seluruh gedung kita hampir seluruh 20-an kalau belum bisa ditempati ya. Belum bisa ditempati saking rusaknya gitu ya, Dok ya. Karena mengkhawatirkan karena sementara dari data BMKB itu hari kedua itu sudah puluhan gempa susulan ya. Betul. Kalau kita lihat data BMKB hari pertama, hari kedua tuh masih banyak gempa-gempa susulan. Jadi daripada mengkhawatirkan keselamatan pasien, kita akhirnya memikirkan kita harus buka tenda di lapangan gitu. Gitu. Jadi didirikan tenda gitu tadi di titik-titik kumpul tersebut. Untuk dilakukan pelayanan begitu, Dok. Ya, karena kita tidak memungkinkan untuk pelayanan di dalam gedung. Akhirnya kita dari manajemen meminta bantuan ke BNPB ya, ke Kementerian Sosial dan ke lembaga-lembaga lain untuk membantu mendirikan tenda-tenda perawatan gitu ya. Sampai saat ini sudah sebulan masih ada yang di tenda, Dok? Ya, karena ternyata renovasi gedung ini perlu waktu yang cukup panjang ya, Teh Grisel ya. Paling cepat itu kemarin 2 minggu selesai. Sekarang masih juga berlangsung perbaikan gedung-gedung itu. Mungkin kita harapkan bulan Maret ya sudah selesai semua. Amin. Jadi pasien-pasien masih sebagian besar masih ada di luar di tenda-tenda tadi gitu ya. Ada juga kan yang sudah diperbaiki sekarang ya, Grisel lihat juga di updatean di Instagram RSUD Sayang. Ada beberapa yang sudah kembali ke ruangan gitu, seperti anak gitu, pelayanan untuk anak gitu. Itu berarti apa aja, Dok, kalau boleh tahu? Ya, jadi kita selalu mengikuti perkembangan renovasi gedung ya. Jadi kita mendapat laporan dari pelaksana perbaikan gedung mana saja yang kategori ringan dan sudah selesai diperbaiki, maka kita isi ya, kita masukkan pasien yang ada di tenda. Nah, kita prioritaskan untuk kelompok-kelompok yang rentan ya, yang vulnerable gitu ya. Itu untuk pasien-pasien yang butuh perawatan intensif ya, atau pasien-pasien ICU ya. Nah, kita tempatkan pasien ICU ke gedung yang sudah selesai dulu direnovasi ya. Jadi ICU sekarang sudah pindah ya, masuk, sudah tidak di tenda lagi. Tapi tempatnya bukan di ICU yang sebenarnya, sebetulnya di gedung yang baru selesai direnov. Ya. Jadi ICU sudah pindah ke ruangan. Pasiennya sudah pindah ke ruangan yang didesain untuk pasien ICU gitu ya. Nanti kalau gedung ICU yang sebenarnya sudah selesai, kita pindahkan ke gedung yang sebenarnya. Dipindahkan kembali. Kemudian untuk pasien-pasien anak-anak ya, bayi ya, NICU ya, neonatal intensive care unit. Nah, itu kita juga prioritaskan, kita masukkan ke gedung ya. Anak dan NICU sudah ke ruangan. Sudah masuk ke ruangan ya, tidak di tenda lagi. Tidak di tenda lagi. Kemudian pasien-pasien dewasa yang lansia ya, penyakit dalam yang lansia ya. Yang lansia, penyakit dalam itu sudah masuk ya? Ya, penyakit dalam yang lansianya ya, kategori lansia. Sudah kita masuk ke ruang Bougainville namanya ya, di sana. Di ruang Bougainville, sekarang lantai 1 ya kalau nggak salah. Jadi kita masih prioritaskan untuk lantai 1 dulu ya, belum berani ke lantai 2, 3 karena betul. Kemarin analisa itu masih ada terus gempa susulan ya, gitu ya. Iya, betul. Kalau sekarang berarti yang sisa masih ada di tenda, perawatan apa aja, Dok? Kita masih punya sekitar 13 tenda perawatan 13 tenda perawatan. Kalau kita urut itu dari sisi barat, di sisi barat itu ada perawatan buat ibu yang baru melahirkan ya, ibu nifas ya. Kemudian di sampingnya 2 tenda untuk ruang perawatan penyakit dalam juga, tapi yang kategori usia tidak lansia ya. Kemudian di sampingnya lagi ada ruang perawatan kemoterapi namanya ya. Kemoterapi. Pasien-pasien kanker yang masih perlu kemoterapi kita sudah siapkan ya di tenda ya. Karena gedung kemoterapinya masih perbaikan. Berikutnya ruang pelayanan bedah, pasien-pasien bedah ya. Sebagian ada yang sudah masuk di gedung anggur, di ruang anggur. Sebagian masih di tenda karena ruang anggur kapasitasnya tidak cukup banyak ya. Ruang anggur itu aman ya, Dok ya? Aman. Itu satu-satunya gedung yang
paling aman gitu jadi tidak terdampak. Tidak terlalu terdampak. Gitu. Oke, tidak ada cuma kerusakan kapasitas gitu ya? bednya hanya ada 10 kalau tidak salah 10, ya. Okay. Jadi sebagian besar kasus bedah masih di tenda. Masih di tenda. Kemudian ada ruang pelayanan penyakit talasemi masih ada di talasemi sana. Masih talasemi ya. Dan ruang hemodialisa, cuci darah. Oh, hemodialisa, cuci darah sudah di ini lagi dok, sudah berjalan kita lagi? Sudah kita aktifkan lagi ya, 2 minggu setelah, 3 minggu setelah gempa, kita tadinya kesulitan untuk menurunkan mesinnya ya. Iya. Karena ruang HD itu ada di lantai 2 dan 3. Betul. Gedungnya rusak, kita kesulitan untuk pemasangan instalasinya, tapi alhamdulillah setelah bernegosiasi dengan teknisi ya, kita bisa turunkan mesin-mesin untuk cuci darah di bawah gitu. Jadi hemodialisa dan sudah berjalan kembali di RSUD. Hemodialisa, kemoterapi, perawatan bedah, perawatan penyakit dalam itu masih di tenda. Sebagian besar. IGD ya? Juga di tenda ya dok ya? IGD masih di sekitar IGD sih ya. Sekitar IGD masih. Tidak di tenda, tapi di ruang tunggu. Kalau dulu ruang tunggu pasien. IGD ya pasti. Sekarang kita fungsikan untuk IGD. IGD, oke. Ke bawah kalau nggak salah itu ada ruang operasi sito. Iya betul Teh Gisel. Jadi ruang warga Cianjur juga penasaran itu gimana gitu. Ruang operasi kita yang ada di lantai 2, di bawah lantai 1 itu IGD, di lantai 2-nya itu ruang operasi. Nah itu akses liftnya itu terganggu, ya, jadi kita tidak bisa mengirim pasien ke kamar operasi, hambatannya itu. Kemudian yang kedua, dari 8 kamar operasi itu yang layak hanya 1 ya. Dari 8 hanya 1 dok hanya 1 yang layak. Nah, sementara jumlah operasi banyak sekali, cukup banyak, sehingga kita memikirkan meminta bantuan ke BNPB untuk tenda kamar operasi. Ya, jadi BNPB punya tenda spek kamar operasi Teh Grisel ya. Gitu. Jadi bisa dilaksanakan operasi di dalam tenda? Di dalam tenda ya, kita setting ruangannya seperti kamar operasi. Gitu. Oke, jadi sesteril itu juga dok? Iya betul, kita sterilkan setiap hari ya, sebelum pelaksanaan operasi kita sterilkan. Alhamdulillah semua berjalan itu operasi yang sudah direncanakan. Alhamdulillah. Itu berarti sekarang di zona itu tinggal itu aja dok? Atau ada lagi? Sementara di tenda-tenda itu masih cukup banyak sebetulnya ya. Mungkin 2/3 dari jumlah pasien yang kita rawat masih ada di tenda-tenda. Masih ada di tenda. Seberapa aman dok pelayanan yang dilakukan baik di dalam tenda maupun sekarang berarti sudah mulai masuk ke dalam gedung gitu dok? Ya kalau bicara keamanan tentu masa darurat seperti ini kalau boleh dibilang masih 50-50 ya. Kita berikhtiar saja, kita berdoa saja ya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Yang di dalam gedung tidak ada gempa susulan yang menghebohkan lagi. Amin. Ya. Amin. Di tenda juga semoga pelayanannya sebaik mungkin kita usahakan. Jadi kalau bicara soal aman ya insya Allah aman ya dok. Ya. Oke, berarti kan ini tuh ada apa ya? Jadi kebiasaan yang berubah gitu ya dok ya. Kendala ada nggak sih? Pasti dong ada kendalanya. Pasti. Kendalanya boleh dong dok diceritain. Kendalanya apa aja sih gitu? Ya tentu kalau yang di tenda ya, karena tenda kan terbatas ya. Sementara kebutuhan masyarakat untuk dirawat cukup besar juga ya. Jadi kendalanya kapasitas daya tampung lah ya, itu satu. Kemudian yang kedua bagi pasien sendiri tentu mungkin tanda kutip terpaksa ya, dengan ketidaknyamanan ada di tenda gitu ya. Iya. Suhu tenda ya kita usahakan meskipun diusahakan dengan AC ya, pendingin ruangan tetap itu tenda kan panas ya dok. Tapi saya lihat juga pernah saya masuk ke tenda itu juga sudah dipakai AC gitu. Jadi lumayan adem lah dok. Kita usahakan, tapi kan itu karena rame-rame ya. Ada yang suka AC, ada yang enggak. Kadang-kadang itu dilema gitu ya. Terus bagi petugas juga tentu tidak nyaman ya melakukan tindakan-tindakan di tenda yang terbuka ya. Harusnya kan ada privacy dan sebagainya. Kita usahakan juga sih SOP itu dijalankan.
Jadi pada saat pemeriksaan itu kita pakai penyekat-penyekat gitu ya di setiap tenda itu. Tentu bagi dokter juga tidak leluasa melakukan tindakan di tenda betul. Ya. Seperti kasus-kasus penyakit dalam untuk melakukan tindakan-tindakan medis ya memikirkanlah ini perlu tidak gitu ya, mengingat suasana di dalam tenda. Kalau di dalam gedung tentu waktu evakuasi itu kan alat-alat semua juga ikut keluar ya. Nah, sehingga jadi alat-alat juga dibawa keluar itu gitu. Yang tadi pengamanan aset itu termasuk alat-alat kedokteran kita keluarkan. Sekarang masuk lagi atau ini alat-alat kadang-kadang ada di mana posisinya ya. Nah, itu masih dalam proses terus kita memperbaiki kembali, menata kembali ya perawatan di dalam gedung. Oke, strategi ke depannya untuk memaksimalkan pelayanan yang ada di RSUD Sayang tuh gimana, Dok? Ya, strateginya kita akan kembali lagi ke dalam gedung ya. Mudah-mudahan sih laporan BMKB katanya gempa susulan di Cianjur sudah mulai sangat melandai ya. Strateginya nanti setiap gedung yang sudah selesai itu akan langsung kita tempati ya. Untuk sesuai dengan peruntukan yang sudah kita sepakati, misalkan ruang anggrek nih yang sudah selesai sekarang, insya Allah minggu depan kita isi sesuai peruntukannya untuk kasus-kasus penyakit dalam. Ya. Berikutnya nanti disusul ruang Samolo, katanya sudah hampir selesai minggu depan. Ruang Samolo ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa masukkan lagi kasus-kasus penyakit dalam. Ya. Jadi kasus penyakit dalam ini memang di rumah sakit kita cukup besar jumlah pasiennya. Banyak ya. Sehingga sedikit demi sedikit pelayanan di dalam tenda mulai berkurang gitu ya. Mudah-mudahan mohon doa restunya paling lambat akhir Februari itu semua diharapkan sudah bisa masuk ke dalam akhir Februari ya. Mudah-mudahan wargi Cianjur doakan bersama semoga pembangunan atau pelaksanaan perbaikan gedungnya juga bisa segera selesai agar kami juga bisa memaksimalkan kembali pelayanan yang ada di RSUD Sayang. Betul sekali, Teh Grisel. Mohon doanya dari seluruh masyarakat Cianjur khususnya. Ya. Oke dok, ini kan di Cianjur gitu terjadi yang gempa, otomatis juga banyak sekali karyawan, entah itu mungkin juga dokter ada, atau juga mungkin perawat juga ada yang terdampak gempa. Betul ada kan dok ya? Banyak, ada berapa banyak dok? Banyak. Kita dari hampir 1.400 karyawan, itu sekitar 378. 378 karyawan RSUD yang Sayang terdampak gempa. Ya. Ada dokter, ada perawat, ada bidan, ya, ada karyawan lain, ya. Dan itu sudah kita data mulai kerusakan berat sampai ringan, ya. Dan alhamdulillah dari berbagai organisasi profesi juga sudah memberi memberi KDD ya, memberi bantuan. Oh, jadi ada bantuan juga dari RSUD Sayang. Dari RSUD Sayang ada, dari PPNI ada, ya. Dari organisasi lain juga ada. Alhamdulillah untuk menghibur karyawan kita yang sedang berduka karena kediamannya atau rumahnya banyak yang rusak. Karena bukan cuma itu ya gitu, sudah menjadi resiko juga harus tetap melaksanakan pelayanan. Oh iya, gitu ya. Iya. Ada yang mungkin karyawan di RSUD Sayang juga ada yang terdampak gempa kemudian harus di tenda dan tetap harus melaksanakan pelayanan. Betul, di RSUD Sayang. Ini yang saya pribadi cukup kagum ya dengan semangat teman-teman di karyawan RSUD ini. Rumahnya hancur, tinggal di tenda ya. Tapi alhamdulillah masih bisa melaksanakan ya pekerjaan sebagai karyawan RSUD Sayang ya. Perawat bekerja sebagai perawatnya, dokter dengan penuh semangat pengabdian kepada masyarakat. Ini yang saya kagum dari teman-teman yang terdampak ini. Ya. Mungkin dalam hatinya sedang berduka, tapi betul, Dok. Begitu masuk ke rumah sakit, saya adalah petugas rumah sakit. Semoga para tenaga medis dimanapun berada, khususnya di RSUD Sayang, bisa tetap sehat gitu dan tetap maksimal memberikan pelayanan untuk wargi Cianjur. Dok, sudah banyak pertanyaan yang masuk, jadi kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya ya. Ada dari Bapak Abu Najiyah gitu. Selamat pagi. RSUD Sayang pun terdampak gempa sehingga pelayanan dilakukan di tenda darurat. Betul. Saat ini sedang dalam perbaikan. Kira-kira kapan pelayanan kembali di dalam gedung seperti sedia kala? Ya, karena gedung-gedung kita juga kategori kerusakannya macam-macam ya, Pak Abu ya.
Ada yang ringan, ada yang rusak sedang, ada yang berat. Sampai berat ya. Mungkin yang berat kita estimasi tadi sampai Februari ya, sampai Februari atau paling buruknya sampai Maret ya. Itu ada gedung perawatan anak ya yang paling berat, kemudian gudang farmasi ya. Jadi kalau secara keseluruhan mungkin mohon doanya mudah-mudahan tidak meleset sampai Maret ya, akan pelayanan di dalam gedung kembali normal ya, insya Allah di bulan Maret 2023. Mudah-mudahan itu harapan kita di bulan Maret 2023 ya. Oke. Tapi secara satu persatu sudah mulai ya, seperti tadi saya sampaikan. Nanti di minggu depan itu ruang Arben sama ruang Samolo 1 itu sudah bisa diisi oleh kasus-kasus penyakit dalam. Sehingga yang di tenda mulai berkurang gitu ya. Seperti itu ya. Jadi nggak nunggu sampai bulan Maret juga sebetulnya, Dok ya. Jadi nanti kalau misalnya kalau misalnya di bulan Januari awal sudah ada gedung yang baik berarti masuk gitu ya. Terus aja seperti itu bertahap. Oke. Ada lagi dari Bapak Fakih _course. Dokter bisa minta data orang yang sakit dan bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya gimana ini maksudnya? Kalau data orang yang sakit itu tidak bisa Pak ya, kecuali diminta oleh yang bersangkutannya. Gitu ya. Data misalkan diagnosanya apa, hasil pemeriksaan laboratoriumnya apa, tidak bisa diminta oleh sembarang orang. Itu ada dilindungi oleh hukum ya, ada peraturan. Data orang sakit hanya boleh dikeluarkan oleh rumah sakit atas 3 tujuan. 3 tujuan apa aja, Dok? 1, permintaan sendiri oleh si pasiennya. Kedua, untuk kepentingan proses pengadilan. 3, dibutuhkan oleh rumah sakit rujukan. Gitu kan nanti rumah sakit rujukan kan ini sakitnya apa? Ini sudah diberikan pengobatan apa? Hasil pemeriksaannya gitu. Undang-undangnya begitu mengatakan Pak ya, jadi tidak sembarang orang boleh mendapatkan informasi medis. Tapi sampai saat ini pasien-pasien yang ada di RSUD Sayang itu masih korban gempa atau enggak, Dok, justru? Campur ya. Sekarang udah mulai ya, ada ya datang gitu. Jadi korban gempanya itu yang sekarang kiriman dari posko pengungsian. Karena di pengungsian kan ada tim kesehatan juga ya. Ada dari puskesmas, ada dari dinas kesehatan yang membuka posko-posko kesehatan itu. Tentu tinggal di pengungsian timbul penyakit, itu mereka rujuk ke kita gitu. Dan kita tangani masih sebagai korban gempa. Ada juga ini yang bertanya dari Bapak Arifin 253, mau menanyakan apakah ada link penerimaan bantuan gempa bumi kalau di RSUD saya? Ya, kalau bantuannya tergantung. Kalau donasi uang ada ya, ada rekening khusus yang disiapkan oleh RSUD Sayang. Nanti kalau butuh bisa kita kirim via IG Bapak ya, atau via WA kalau butuh. Kalau barang kita ada posko penerimaan barang. Jadi mungkin warga Cianjur atau mungkin ibu bapak yang mau memberikan sumbangan gitu ya. Ya, dalam bentuk uang nanti ada rekening khusus. Untuk uang ada rekening khusus. Ya. Dan untuk barang juga bisa langsung datang ke RSUD Sayang, nanti ada tim penerimaan. Betul. Dan ada poskonya. Dan sudah ada kontak personnya ya. Kalau misalnya dilihat di Instagram RSUD Sayang itu ada kontak personnya. Nanti bisa ditanyakan aja ke adminnya ya. Oke. Sudah 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol di sini, Dokter. Wah, kurang lama gak kerasa. ini. Kurang lama ya ngobrol sama Grisel, gak kerasa ya. Gitu. Masih adakah yang bertanya? Mungkin kalau misalnya wargi Cianjur yang mau bertanya seputar pelayanan, jadwal, dan lain-lain, mungkin bisa nanti ditanyakan kembali ke... ada satu lagi pertanyaan yang masuk. Boleh kita bacakan satu lagi katanya, Dok. Apakah sudah ada sistem penanggulangan tanggap bencana? Ini yang itu bukan? Ada nggak? Dari siapa nih? Dari Pak Ahmed ya, Pak Ahmed. Iya Pak Ahmed, sebetulnya kita sudah punya tim dan SOP ya, dan setiap tahun kita
kita evaluasi, kita perbaiki ya SOP tanggap darurat bencana khusus untuk di rumah sakit ya. Mengikuti tren masa kini ya. Bahkan terakhir kita rekan-rekan kita di tim siaga bencana mengikuti hospital disaster plan ya. Untuk mengupdate perkembangan bagaimana menghadapi sebuah bencana. Ya. Jadi pada saat bencana kemarin, alhamdulillah sebetulnya beberapa SOP dari tanggap bencana ini kita sudah laksanakan ya. Sudah dilaksanakan ya dok ya? Ada satu komando ya, ada pembagian tugas, ada sistem yang kita laksanakan ya dari SOP tersebut. Mudah-mudahan pengalaman gempa ini juga akan memperkaya, menambah lagi untuk membuat sistem tanggap darurat bencana lebih baik lagi di rumah sakit kita. Amin. Oke, begitu ya gitu. Nggak kerasa sudah 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol di sini. Tapi adakah pesan yang mau dokter sampaikan mungkin ke warga Cianjur atau mungkin untuk tim medik dan perawat-perawat yang ada di RSUD Sayang? Silakan dok. Baik, terima kasih untuk seluruh warga Cianjur khususnya yang terdampak. Mari kita terus semangat, bangkit, pulih untuk Cianjur yang lebih manjur ya. Kita sama-sama berdoa semoga Allah SWT cepat mengangkat musibah ini dan memberikan kemakmuran bagi tanah Cianjur. Kemudian yang kedua buat rekan-rekan kami karyawan RSUD Sayang Cianjur khususnya yang terdampak mari kita ikhlaskan sama ya, kita bangkit, kita bangun lagi RSUD Sayang Cianjur lebih maju, lebih semea. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol hari ini sama Grisel ya. Terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang setia menonton tentunya. Grisel sangat berharap semoga dimanapun dan kapanpun warga Cianjur selalu sehat. Khususnya untuk warga-warga yang terdampak gempa, semoga selalu disehatkan. Kalau misalnya yang terdampak luka dan lain-lain, semoga segera disembuhkan. Amin. Warga Cianjur atau kalau misalnya ada yang nggak beres nih sama masalah kesehatan di tubuhnya gitu ya, di badannya, silakan datang ke RSUD Sayang karena pelayanan yang ada di RSUD Sayang juga masih terus berjalan dan masih selalu dimaksimalkan gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Saya Grisela Dita. Saya Cecep Diana. Kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa follow Instagram RSUD Sayang, follow TikToknya RSUD Sayang, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya karena ini akan sangat bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Salam semua.